Tetap Nah, live ini itu biar kalau kita nggak lihat lah datang, tuh. nah ini tambahin ya. Kalau nggak datang berarti nggak punya titit ya. Titit itu burung ya? Ya titit itu adiknya tutut. Nah, kalau nggak datang, Live, ingat live kita menonton tuh. itu nggak datang sama dengan nggak punya titit. Ya Pak Galaksi, silakan. Mantap itu ah. Halo Pak Paul. Iya. Berani dia tuh nantang-nantang tuh. Iya sembarangan dia. Di sana banyak Ambon gila tuh. Iya, jadi orang saya waktu di Den Haag begitu masuk ke tuh. restoran, orang Indonesia ngerumunin saya pada minta foto semua. Yang jilbab, yang apa pada minta foto bareng sama saya semua. Banyak orang Ambon gila tuh di sana tuh. Iya, sembarangan dia ini. Masa. Su. Orang-orang Islamnya itu dukung saya loh. Bener Pak Paul, sekali-kali harus digituin Pak Paul, bikin malu saja itu orang Islam di Indonesia. Bikin malu kita di sini. Baguslah kalau dia nggak ke sana dia nggak punya burung tuh. Buat hiburan ya. Ini orang goblok bener. Orang baru tahu orang goblok begini. Mereka berani karena di sini mayoritas. Tapi jadi dia ini kan bekas copet pasar pagi yang jadi ustadz. Dia ini copet pasar pagi yang jadi ustadz. Dia ini. Oh gitu toh. Dia copet pasar pagi. Tukang copet kemudian jadi apa dia tuh? Ya itu kan terus ini lagi kan ya karena apa ya itu tadilah. Terus dia punya pesantren, dia jadi kiai kan, memimpin pesantren besar kan. Terus kemarin kan masuk penjara karena penistaan agama, penistaan NU ya, menista kiai NU kan. Siapa itu ya? Yang saya lupa dia itu, pokoknya menista NU itu, makanya dia masuk penjara kemarin. Ya. Ada-ada aja. Jadi hari ini saya mau komentar begini Pak Paul. Artinya secara pribadi saya hargailah apa yang sudah Pak Paul lakukan untuk Pancasila itu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan begini Pak Paul. Kan Bupati Banjarnegara ya pernah beberkan tentang gaji dari seorang kepala daerah. Pak Paul pernah dengar ya? Yang yang orang itu ya Cina pengkhianat itu Banjarnegara itu ya. Antik itu orangnya antik tapi asik. Saya senang. Dia orangnya jujur. Itu gaji kepala daerah tingkat 2. Itu kan 6 jutaan, itu kan nggak salah. Waktu ada wawancara dia dengan si Hotman, yang apa tuh, pengacara hebat itu. Gaji 6 jutaan sekian, tapi ada uang operasional tuh 1 miliaran. Oke. Tapi dibilang nggak cukup, karena sepanjang hari mereka jalan tuh bawa polisi Pamong Praja, ada wartawan, jadi 1 M pun tidak cukup. Artinya dalam wawancara itu, saya kira tercatat di dunia maya itu tersimpan itu akhirnya jadi dia memang dasarnya katanya udah memang dasarnya keluarga orang-orang punya lah jadi dia nggak terlalu harap dari gaji itu. Oke. Sekarang mari kita buat perbandingan Pak Paul. Ini kita bicara rasional Pak Paul. Kepala daerah termasuk presiden itu diperintahkan oleh undang-undang untuk mengurus manusia rakyat yang dipimpinnya. Tapi gajinya kecil bos. Tapi sekarang mari kita buat compare perbandingan dengan gaji para BUMN Pak Paul. Itu bisa miliar Pak Paul atau beratus-ratus juta per bulan. Dari konteks ini saya mau katakan memang negara ini udah salah bangun Pak Paul. Mereka tidak bangun manusianya. Ya. Taunya kita tahu bahwa manusia adalah subjek dan objek dari pembangunan itu. Manusia yang melakukan pembangunan ekonomi, manusia yang mengadakan pembangunan kesehatan dan seterusnya. Tetapi dana gaji untuk mereka yang mengurus manusia itu kecil. Jadi memang orientasi bangsa ini bukan pada orientasi pembangunan manusia, tapi orientasi pembangunan hanya kepada dunia material non manusia. Sehingga memang gajinya dengan gaji 6 juta kepala daerah mau urus apa Pak Paul? Sangat kecil, tidak rasional. Jadi akhirnya memang yang sekarang dipetik oleh negara ini kan gagal.
di dalam membangun kemanusiaannya. Sekarang dipetik. Lahirlah jenderal yang sangat preman. Itu bukti dari kegagalan pembangunan. Ya itu kenapa terjadi? Karena dana pembangunan untuk pembangunan manusia itu kecil dibanding dengan pembangunan-pembangunan yang bersifat material. Karena apa pembangunan manusia? Kalau orientasi pembangunan manusia, para politikus tidak akan mendapat dana sebesar-besarnya. Tetapi ketika membangun fisik, mereka dapat keuntungan di sana. Jadi memang orientasi hanya pada hal-hal yang sangat tidak bertujuan untuk pembangunan manusia. Jadi saya kira artinya kita mau bicara Pancasila sampai ke ujung langit, minta maaf aja, tapi ya Pak Paul dengan Pak Jenderal buat baiklah sebuah idealisme. Tapi menurut saya ya minta maaf Pak Paul ini saya tidak kritik, tetapi ya oke lah kita coba-coba. Tetapi kalau dengan perbandingan gaji kepala daerah sampai ke presiden hanya segitu, mau mengurus manusia bagaimana? Akhirnya banyak kepala daerah kan masuk penjara. Karena cara bagaimana mereka harus nyuri Pak Paul, itu persoalannya karena gajinya kecil. Ya, saya kira Pak Paul karena dari Eropa bisa membuat perbandingan. Seorang guru gaji berapa kalau di Eropa kan pasti jauh di atas itu. Karena mereka mengurus manusia. Kalau di Indonesia gaji guru berapa Pak Paul? 30.000 mungkin sebulan. Atau 300.000 guru-guru honor itu loh Pak Paul. Tergantung dana bos. Bisa 400.000, 500.000, 200.000 untuk pendidikan. Gila kan? Sedangkan manusia dengan pendidikan seperti itu mau buat apa? Jadi saya kira memang Indonesia cukup sulit. Tapi memang strategi udah salah dari awal dalam hal pembangunan itu. Harusnya manusianya. Saya mendapat informasi entah nanti bisa disalahkan atau dibenarkan. Cina begitu maju, termasuk Jepang, mereka kirim orang-orang untuk pergi belajar di negara-negara maju, mendapat teknologi, mereka kembali dan membangun negaranya. Dan memang dulu itu sudah dilakukan oleh Soekarno sebetulnya. Kebetulan ada keluarga juga yang dikirim ke Uni Soviet ya. Tapi setelah mereka sampai di sana PKI, mereka tenaga-tenaga ahli itu tidak dipakai karena dianggap seperti itu. Jadi saya kira untuk Indonesia masih memang udah strategi pembangunan udah salah karena manusianya tidak dibangun, membangun fisik semata. Ya akhirnya manusia seperti sekarang tingkat pendidikan kita sangat rendah Pak Paul di Asia, ASEAN lah, jangan Asia. Kita dengan Malaysia aja kita kalah, apalagi dengan Singapura. Nah itulah kondisi kita Pak Paul. Ini mungkin komentar saya Pak Paul. Kalau salah bisa dikoreksi. Iya, ini bukan salah benar, semua bebas berpendapat Pak di sini Pak. Ya, oke di layar Anda semua saudara-saudara ya, katanya saya nggak kasih alamatnya jelas ini ya. Saya terima tantangan Gus Nur yang bersumpah akan mendatangi saya. Ini alamat dan waktunya ya. Grote Marktstraat nomor 1 Den Haag, Minggu 26 September 2021 jam 11 waktu Den Haag ya. Live loh Pak Paul. Pertemuannya harus live. Nah, live. Saya selalu live. Saya selalu live itu kalau saya di jalan. Live. Tetap nah, live itu biar kita lihat lah tuh. Nah, ini tambahin ya. Kalau nggak datang berarti nggak punya titit ya. Titit itu burung ya? Ya, titit itu adiknya tutut. Nah, kalau nggak datang. Live, ingat live. Kita menonton tuh. Nggak datang sama dengan nggak punya titik. Nggak cukup ya, udah nggak muat. Oke, dah itu aja dah. Ya udah itu aja ya. Datang tidak datang live Pak Paul. Oh live, pasti saya live itu. Oh, iya saya. Ya, ini teman-teman viralkan ya, kasih ke dia, suruh datang ya. Kalau nggak datang nggak punya titit, berarti. Oke, lanjut nih, Pak Ardiansyah Bangun, silakan. Ya.